Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental, sering diperdebatkan tapi sayangnya masih banyak yang salah kaprah dalam memahaminya. Ini versi bahasa Indonesia ya, yang bahasa Inggris sudah ada. Oke, topik kita hari ini adalah sejarah asal-usul bahasa Melayu dan identitasnya. Banyak sekali perdebatan di media sosial, ada yang merasa ini bahasa mereka, ada yang merasa diklaim, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kembali melihat sejarah dan logika dasar, jawabannya sebenarnya sangat jelas. Video ini saya buat khusus untuk meluruskan pemahaman, supaya kita tidak lagi berpikiran sempit, tapi melihat gambaran besarnya sebagai sebuah peradaban besar yang bernama Nusantara. Asal-muasal bahasa Melayu ini, pertama-tama, mari kita bedah dari akarnya. Dari mana sih sebenarnya bahasa Melayu ini berasal? Secara linguistik, bahasa Melayu termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini berkembang pesat di wilayah pesisir timur Sumatera, sekitar Jambi, Palembang, dan kemudian menyebar ke Selat Melaka. Namun, poin yang paling penting yang harus kalian pahami adalah bahasa Melayu sejak awal kelahirannya bukanlah bahasa yang dikhususkan untuk satu kelompok warga atau satu suku saja. Sejarah mencatat dengan sangat jelas bahwa bahasa Melayu tumbuh besar dan menjadi masyhur karena fungsinya sebagai bahasa perdagangan atau dalam istilah ilmiah disebut lingua franca. Coba kita pakai logika sederhana ini. Bagaimana mungkin sebuah bahasa yang dipakai untuk berdagang hanya dipakai oleh satu etnis? Itu kan mustahil. Kalau cuma orang Melayu yang pakai, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Tionghoa, orang India, atau orang Arab yang datang berdagang? Jadi sejak ribuan tahun yang lalu, bahasa Melayu memang didesain oleh sejarah untuk menjadi bahasa umum, bahasa perantara, dan bahasa persatuan bagi berbagai macam suku bangsa yang hidup di kawasan Nusantara ini. Sifatnya itu inklusif, terbuka, dan milik bersama. Ini pertanyaan jutaan kali. Kalau memang untuk semua orang, kenapa namanya bahasa Melayu? Kenapa kok tidak dinamakan bahasa Nusantara atau bahasa lain? Jawabannya sangat sederhana. Penamaan itu didasarkan pada wilayah dan pusat peradaban, bukan berdasarkan hak milik etnis. Oke? Dulu pusat kebudayaan, pemerintahan, dan perdagangan terbesar berada di wilayah yang pada masa itu dikenal dengan sebutan Melayu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka, atau Kesultanan Riau. Jadi karena standar bahasanya berasal dari wilayah tersebut, maka bahasa ini dinamakan sesuai dengan tempat asalnya. Ya, analogi yang sangat pas dan mudah dipahami adalah bahasa Mandarin. Sebagai contoh ya, coba perhatikan. Satu, nama Mandarin, karena asalnya itu dia dari dialek Beijing atau wilayah Mandarin, ya. Tapi apakah bahasa ini cuma dipakai oleh orang Beijing atau suku Han saja? Tentu tidak, ya. Bahasa Mandarin dipakai oleh seluruh etnis yang ada di Tiongkok, mulai dari Mongolia, Tibet, Uighur, Zhuang, dan lain-lain sebagai bahasa resmi negara. Tidak ada orang yang protes bilang, "Hoi, jangan pakai bahasa Mandarin, itu kan bahasa orang Beijing." Nggak mungkin kayak gitu, ya. Persis sama persis dengan bahasa Melayu. Namanya memang Melayu karena sejarah wilayahnya, tapi pemakaiannya adalah seluruh bangsa di Nusantara. Jadi klaim bahwa ini bahasa kami atau ini bahasa mereka, itu sebenarnya tidak tepat secara sejarah. Itu adalah harta bersama. Asal-usul orang Melayu dan etnis di Indonesia. Sekarang kita bahas soal identitas orangnya. Siapa sih orang Melayu itu? Secara sejarah dan antropologi, nenek moyang kita itu seluruhnya berasal dari rumpun yang sama, yaitu bangsa Austronesia yang menyebar ke seluruh kepulauan ribu tahun yang lalu. Oke? Dulu istilah Melayu itu lebih bersifat kultural dan geografis, bukan sekedar garis-garis biologi semata. Seseorang bisa disebut berbudaya Melayu atau menggunakan bahasa Melayu jika mereka hidup dalam tatanan sosial tersebut, terlepas dari campuran darah siapa saja yang ada di dalamnya. Di Indonesia, kita memiliki kekayaan luar biasa. Ada suku Jawa, suku Sunda, Minang, Batak, Bugis, Dayak, dan ratusan suku lainnya. Kita berbeda dalam adat dan bahasa daerah, tapi kita satu rumpun besar. Bahasa Melayu kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia, bukan karena kita mengambil bahasa orang lain, tapi karena kita menyadari bahwa bahasa ini adalah jembatan emas yang sudah lama ada untuk menyatukan keberagaman kita yang luar biasa ini. Bahasa Indonesia bukan mencuri, tapi mengembangkan. Dan satu hal yang paling penting, yang sangat penting untuk diluruskan, jangan pernah mengatakan bahwa bahasa Indonesia mencuri bahasa suku Melayu. Itu pemahaman yang sangat dangkal dan salah besar. Bahasa Indonesia itu lahir dari
pondasi bahasa Melayu, tapi kemudian berkembang, distandarisasi, dan diperkaya sesuai dengan kebutuhan zaman serta lingkungan kita. Kita menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah di Indonesia, Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain, dan juga bahasa asing, lalu menyusunnya menjadi satu sistem bahasa yang utuh, baku, dan modern melalui Balai Pustaka serta Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi ini bukan soal pencurian, tapi proses pewaris dan pengembangan. Kita mengambil akarnya, lalu kita bangun di atasnya menjadi sebuah bangsa yang besar dan modern. Jadi mari kita simpulkan fakta-fakta penting ini supaya tidak ada lagi kesalahpahaman. Pertama, bahasa Melayu adalah bahasa perdagangan karena sifatnya itu ia tidak mungkin dan tidak seharusnya dimiliki secara eksklusif oleh satu golongan saja. Ia lahir untuk semua orang. Dua, penamaan adalah soal sejarah wilayah. Sama seperti bahasa Mandarin, nama hanya penanda standar, bukan tanda kepemilikan mutlak. Ketiga, kita satu keluarga besar Nusantara. Perbedaan suku dan batas negara modern saat ini tidak boleh menghapus fakta sejarah bahwa kita memiliki akar peradaban yang sama. Keempat, bahasa Indonesia adalah bentuk pengembangan. Kami tidak mengambil begitu saja, tapi kami merawat, mengembangkan, dan menstandarisasinya menjadi bahasa yang modern dan dinamis. Saya berharap dengan adanya video ini, pemahaman kita jadi lebih terbuka, lebih luas, dan lebih dewasa. Kita tidak perlu berebut atau mengklaim, karena sesungguhnya ini milik kita semua. Bahasa ini adalah identitas kita, adalah jembatan kita, dan adalah bukti kejayaan peradaban Nusantara di masa lalu. Oke teman-teman, sekian pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di kolom bawah ya. Share video ini supaya makin banyak yang tahu fakta sejarah yang benar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video analisis geopolitik dan sejarah lainnya dari saya. Saya Santi Kaya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.